Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas bab 4 terkait hasil penelitian. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, yang akan saya bahas itu terkait pengujian prasyarat analisis data. Nah, perlu diingat kembali teman-teman bahwa judul tesis yang saya tulis adalah seperti ini, dan data penelitian yang saya gunakan dalam tesis ini berasal dari 3 data ya teman-teman, dan saya sudah jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Jadi teman-teman, untuk bab yang keempat terkait pengujian prasyarat analisis data, ini dilakukan sebelum kita melakukan pengujian terhadap hipotesis. Maka langkah awal yang harus dilakukan teman-teman, kita harus melakukan uji prasyarat, dan uji prasyarat ini mencakup uji normalitas dan homogenitas. Oke, yang pertama kita mau menguji normalitas dari data yang pertama, yaitu data kemampuan awal berpikir kreatif matematis. Dan saya sudah bahas di pembahasan yang sebelumnya bahwa data kemampuan awal berpikir kreatif matematis ini diambil dari 6 kelas yang berbeda. Maka langsung saja teman-teman, di sini saya ambil skor dari kelas yang pertama dari sekolah A, yaitu kelas 10.5. Saya copy dan saya pastekan di lembar SPSS. Ini adalah data yang berasal dari kelas 10.5. Kemudian saya ambil lagi data yang kedua, yaitu data yang berasal dari kelas 10.6 dari sekolah A. Ini adalah kelas 10.6. Kemudian yang ketiga adalah kelas 10.1, masih sama dari sekolah yang A. Kenapa teman-teman saya memilih 6 kelas? Karena di pembahasan sebelumnya sebenarnya saya sudah jelaskan bahwa untuk menentukan kelas penelitian, kita harus memastikan bahwa kelas tersebut itu memiliki kriteria normal, homogen, dan memiliki kesamaan rata-rata. Maka teman-teman, untuk mendapatkan kelas yang sesuai, saya uji cobakan tes kemampuan awal di 6 kelas supaya saya benar-benar mendapatkan kelas yang dibutuhkan dalam penelitian. Nah, selanjutnya saya ambil data yang berikutnya dari sekolah yang B atau sekolah yang kedua, yaitu dari kelas 10B. Kemudian dari kelas yang kedua dari sekolah B, yaitu kelas 10C. Dan kelas yang ketiga, kelas terakhir yang berasal dari kelas 10D dari sekolah yang kedua. Kita copy dan kita pastekan di lembar SPSS. Kita kasih nama dia kelas 10D. Nah, selanjutnya teman-teman, masih sama seperti yang sebelumnya. Jika teman-teman mau menyederhanakan bentuk penulisan ini dengan menghilangkan desimal, maka kita buka variable view-nya, kemudian kita ubah desimalnya di sini menjadi 0. Selanjutnya di bagian namanya boleh juga kita ubah bahwa di kolom pertama itu menyatakan skor ya teman-teman, skor kemampuan awal. Dan yang kedua itu adalah terkait kelas. Width ini adalah lebar kolom ya teman-teman, boleh dilebarin atau sesuai aja dengan yang tertera angkanya. Kemudian balik lagi ke data view. Selanjutnya kita klik analyze.
kemudian kita klik deskriptif statistik, kemudian klik lagi explore, kemudian kita pindahkan skor kemampuan awal di dependent list, kemudian kita pindahkan kelas di faktor list, kemudian kita klik plot. Nah, selanjutnya karena kita mau mencari normality atau normalitas, kita klik normalitasnya, continue, dan oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian case processing summary ini bahwa dijelaskan kelas 10.1 sampai kelas 10D di sini. Kemudian di bagian tabel test of normality-nya, nah ini yang kita butuhkan ya teman-teman. Kita ambil datanya dari kolom Kolmogorov-Smirnov, karena data yang kita gunakan itu lebih dari 30 teman-teman. Kalau Shapiro-Wilk ini adalah data jika data yang kita gunakan kurang dari 30. Maka di sini diketahui teman-teman, nilai signifikannya yang pertama untuk kelas 10.1 adalah 0,200, yang kelas 10.5 adalah 0,011. Ini saya sudah pindahkan teman-teman, jadi tabel test of normality-nya saya pindahkan ke dalam lembar tesis. Kemudian teman-teman bisa kita lihat bahwa di sini nilai signifikan dari kolom-kolom Kolmogorov-Smirnov yang kurang dari 5% itu berada di kelas 10.5 yaitu 0,011, dan kelas 10C yaitu 0,002. Maka kelas yang normal dari hasil pengujian ini adalah kelas 10.1, 10.6, 10B, dan 10D. Sedangkan dua kelas lainnya itu kelas 10.5 dan 10C dia tidak normal. Dan selanjutnya teman-teman, kita melakukan uji prasyarat yang kedua, yaitu uji homogenitas. Untuk uji homogenitas, jadi data yang tadi sudah kita kopikan ke lembar SPSS yang tidak normalnya itu kelas 10.5 dan kelas 10C ya teman-teman. Di sini saya sudah hilangkan, jadi sisanya adalah tinggal 4 kelas, yaitu kelas 10.6, 10.1, 10B, dan 10D. Maka selanjutnya untuk mencari homogenitas dari kelas ini, tahapannya adalah yang pertama, klik analyze, deskriptif statistik, explore, kemudian ini tadi kan awalnya seperti ini, maka yang skornya itu kita pindahkan ke dependent list, kelasnya ke faktor list, kemudian teman-teman kita klik plots, dan di plots ini kita tinggal klik yang power estimasi aja, yang normality-nya nggak usah ya. Continue, lanjut, oke. Nah di sini kita bisa lihat tabel atau test of homogeneity of variance-nya ada di paling bawah. Kita dapatkan di sini nilai signifikansinya adalah 0,065. Dan tabel ini saya sudah pindahkan ke lembar tesis. Maka dari tabel ini, dari nilai signifikansinya bisa kita interpretasikan bahwa nilai signifikansinya itu lebih dari 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keempat kelas ini adalah homogen. Nah selanjutnya karena skor kemampuan awal berpikir kreatif matematis ini saya gunakan untuk menentukan kelas dalam penelitian, maka setelah melakukan uji normalitas dan homogenitas, saya melakukan uji yang ketiga, yaitu uji kesamaan rata-rata. Nah kemudian kita lihat SPSS-nya. SPSS-nya untuk kelas 10.6 ini kita kasih kode 1 teman-teman, di kolom yang ketiga. Nah kode 1 ini nanti kita kasih keterangan di value-nya. Kode 1 ini menandakan bahwa kelas 10.6 ini kita buat menjadi kelas kontrol.
dan kelas 10.1 dari sekolah yang sama kita jadikan sebagai kelas eksperimen. Kemudian kelas 10B dari sekolah yang kedua saya jadikan kelas eksperimen juga, maka kodenya sama yaitu 2. Dan kelas 10D dari sekolah yang kedua saya jadikan kelas kontrol. Jadi di setiap sekolah itu harus ada 2 kelas ya teman-teman, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nanti terakhir datanya digabungkan. Nah, selanjutnya kita ubah di variabel view-nya, kita ganti menjadi kategori. Kelas kategori ya. Kemudian desimalnya kita buat 0. Dan selanjutnya di value-nya kita kasih keterangan 1 itu menandakan kelas kontrol di add, dan nomor 2 tadi sebagai kelas eksperimen. Add, oke. Lanjut ke data view. Nah, di sini kita tinggal klik analyze, kemudian klik compare means, ambil yang independent sample t-test, kemudian kita reset dulu kemampuan awal atau skornya tadi kita masukkan ke test variable. Selanjutnya kategori kelasnya kita masukin ke grouping, dan di define group ini kita buat grup 1 dan grup 2. Continue. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat teman-teman hasil dari kesamaan rata-ratanya itu adalah 0, di signifikansi ini ya, 0,057 ya teman-teman. Dan ternyata 0,057 itu kan lebih dari 0,05. Maka di sini dapat diinterpretasikan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata antara skor kemampuan awal berpikir kreatif matematis siswa pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, dengan demikian kedua kelompok kelas itu dapat dibandingkan, intinya seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman melakukan uji prasyarat lagi yang kedua, yaitu uji prasyarat kemampuan berpikir kreatif matematis. Nah, seperti diketahui ya teman-teman bahwa data penelitian saya itu ada 3. Nah, sekarang kita melakukan uji prasyarat yang kedua dari data yang kedua, yaitu kemampuan berpikir kreatif matematis. Nah, untuk uji kemampuan berpikir kreatif matematis atau uji prasyarat kemampuan berpikir kreatif matematis ini dilakukan dengan 4 tahapan teman-teman. Yang pertama, teman-teman melakukan uji normalitas untuk keseluruhan data pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jadi kan di awal itu saya menentukan ya teman-teman bahwa subjek dalam penelitian saya ini berjumlah 111 siswa. Maka dalam tahapan ini seluruh data siswa, baik dia baik siswa yang memiliki kemandirian belajar tinggi, sedang ataupun rendah, ini dicari teman-teman normalitasnya. Nah, tahapannya sama aja seperti tadi ya. Jadi di sini ada kelas eksperimen dan kontrol, tahapannya sama aja, mencari normalitas. Kemudian didapatkan teman-teman nilai signifikansi untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol itu lebih dari 0,05, dan ternyata dia normal ya teman-teman. Maka lanjut teman-teman, setelah itu kita melakukan uji homogenitas. Uji homogenitas juga sama teman-teman, dilakukan di pada seluruh siswa ya teman-teman. Jumlahnya tadi 111, baik dia dari kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Dicari homogenitasnya dan diperoleh di sini nilai homogenitasnya adalah 0,56. Juga lebih dari 0,05, dan kesimpulannya dia homogen. Selanjutnya, setelah diketahui data keseluruhannya adalah normal dan homogen, kita cari lagi nih normalitas untuk sampel penelitian. Jadi
data siswa dengan kemandirian belajar yang sedang ini tidak diambil teman-teman. Kita hanya gunakan data siswa atau kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dari siswa yang memiliki kemandirian belajar tinggi dan rendah sesuai dengan hipotesisnya ya teman-teman. Nah, setelah dicari normalitasnya dan didapatkan bahwa normal, datanya normal, selanjutnya kita cari lagi teman-teman homogenitasnya, dan dia juga harus homogen ya teman-teman ya. Nah, selesai dari data yang kedua, kita lanjut lagi uji prasyarat untuk data yang ketiga, yaitu terkait kemandirian belajar siswa. Tahapannya sama seperti kemampuan berpikir kreatif. Jadi kita melakukan 4 tahap. Yang pertama, uji normalitas untuk seluruh subjek dalam penelitian, yaitu berjumlah 111 siswa. Di sini 111 siswa, kita cari normalitasnya. Kita dapatkan di sini kesimpulannya dia lebih dari 0,05, artinya dia normal. Setelah itu kita cari lagi homogenitas untuk seluruh siswa dari data kemandirian belajarnya, dan dia homogen juga. Di sini nilainya adalah 0,189. Kemudian setelah itu kita cari yang ketiga adalah uji normalitas dari data kemandirian belajar, dan diperoleh dengan kemandirian belajar sedangnya nggak digunakan ya teman-teman, hanya yang tinggi dan rendahnya aja, dan diperoleh juga dia normal datanya. Kemudian juga dilakukan uji homogenitas untuk data kemandirian belajar untuk tingkat tinggi dan rendah, dan dia ternyata homogen juga. Nah, setelah data uji prasyarat selesai, barulah kita bisa melakukan pengujian yang terakhir teman-teman, yaitu melakukan uji hipotesis. Oke teman-teman, cukup dulu ya.